Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman kathiran ila yaumiddin ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Rasulullah SAW dalam mendidik sahabat-sahabatnya kita akan temukan di dalam kondisi dan suasana yang terjadi antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara kejadian yang menakjubkan dari lembaran sejarah hidup Rasulullah SAW bersama persahabatnya adalah Perang Hunain, yang juga dikenal dengan Perang Hawazin. Bahkan sempat pula turun ayat Al-Quran menerangkan tentang peperangan tersebut, yaitu ketika Rasulullah SAW diberikan nikmat oleh Allah tentang penaklukan kota Mekkah. Kota Mekkah ditaklukkan atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersujud syukur kepada Allah. Kemudian disuruh Bilal azan, maka beliau azan. Dikumpulkan semua sahabat, semua orang-orang Quraisy yang masih dalam keadaan musyrik. Dia yang mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, madza tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Apa gerangan menurut kalian apa yang aku perbuat terhadap kalian? Orang-orang Quraisy yang dahulunya mengusir Rasulullah SAW, mencelanya, mencacinya, mengusir para sahabat-sahabatnya tertunduk, yang hanya mereka bisa ucapkan adalah akhun karim wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia wahai Muhammad, dan engkau adalah anak saudara kami yang mulia. Dijawab oleh Rasulullah SAW ucapan tersebut dengan ucapannya yang sangat masyhur di pendengaran puluhan ribu orang Quraisy dan 10.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhabu fa antumut tulaqa. Idhabu fa antumut tulaqa. Pulanglah kalian, sesungguhnya kalian telah merdeka. Sesungguhnya kalian telah merdeka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kemenangan itu disebut di dalam Al-Quran sebagai Fathun Mubina, kemenangan yang nyata. Bergembiralah kaum muslimin dan bersedihlah orang-orang kufar dan musyrikin. Larilah yang lari. Di antara yang lari adalah Ikrimah bin Abi Jahal yang masih dalam keadaan musyrik, tidak kuat melihat kejatuhan kota Mekkah dipegang oleh musuhnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Setelah berapa hari dan berapa waktu Rasulullah SAW merapikan kota Mekkah dari kesyirikan dan semacamnya, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk melanjutkan peperangan, yaitu suku Hunain, peperangan Hunain yang berada antara Makkah dengan Taif. Peperangan tersebut peperangan yang sangat luar biasa, karena orang-orang Hawazin adalah orang-orang pemberani dan ahli pemanah. Dan waktu itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW berangkat dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga
salah seorang dari yang baru masuk Islam mengatakan, wallahi lan naghliba min qillah, demi Allah kita tidak akan terkalahkan karena sedikitnya kita. Begitu mereka ucapkan. Dan sisanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar dan Muhajirin. 2.000 dari orang-orang mu'allaf dan 10.000 dari orang-orang Ansar dan Muhajirin. Dalam perjalanan tersebut terjadi hal-hal karena sebab mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Di antaranya mereka meminta kepada Rasulullah SAW, orang-orang mu'allaf tersebut, untuk dicarikan zatu anwat, pohon zatu anwat, yaitu pohon yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah bagi kami zatu anwat, pohon yang jadikan penggantung pedang mereka, supaya mereka mengambil berkah dari pedang tersebut sebagaimana orang-orang Quraisy memiliki zatu anwat. Maka Rasulullah SAW marah. Tidak lagi teringat bahwa mereka, tidak lagi terpikirkan bahwa yang berbicara tersebut adalah orang awam yang baru masuk Islam, karena ini adalah mengenai masalah akidah dan tauhid. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh kalian telah mengucapkan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah, carikan kami Tuhan sebagaimana mereka Tuhan. Itulah perjalanan sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang Hawazin sudah mempersiapkan peperangan tersebut dengan membawa segala perbendaharaan harta mereka dan anak istri mereka, dengan harapan jika seandainya seseorang dari mereka berperang di belakangnya harta dan anak mereka, maka mereka hanya bertujuan dua, menang atau kematian. Mempertahankan akidah yang mereka jalankan, akidah kesyirikan dan kehidupan dunia yang fana, atau mereka mengantarkan ajal mereka di dalam peperangan tersebut. Berarti peperangan ini sangat luar biasa. Yang terjadi adalah perasaan dari sebagian kalangan kaum muslimin dalam jumlah yang sangat luar biasa, dan satu kelompok lagi Hawazin, perasaan mati-matian untuk bisa mempertahankan Hunain, daerah dan wilayah mereka, supaya jangan dimasuki oleh orang-orang dari kaum muslimin. Maka terjadilah peperangan, dan mereka memang ahli memanah. Dalam gebrakan pertama kaum muslimin terpukul mundur dan kocar-kacir dan porak-poranda. Dan yang menambah porak-poranda tersebut adalah kedangkalan iman sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dari orang-orang Quraisy yang telah diampunkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali Rasulullah SAW maju ke depan, dan dia berucapkan, ana nabiyyu, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi yang tidak ada dusta, dan saya adalah anak ibnu Abdul Muttalib. Karena kekokohan Rasulullah SAW, sehingga Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berusaha mempertahankan keledai Rasulullah agar jangan cepat larinya kepada musuh, mempertahankan dan menarik dia ke belakang. Kan tapi keberanian Rasulullah SAW membuat
keledai tersebut maju ke depan. Dan bersama Rasulullah SAW sedikit dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ketika tahu banyak yang kocar-kacir, banyak yang lari dari kalangan kaum muslimin, dan yang mengeliputi Rasulullah SAW hanya jumlah kecil, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai fulan," kepada Abbas bin Abdul Muttalib, dan Abbas mempunyai suara yang keras. "Wahai Abbas, panggil kaum muslimin, panggil orang-orang Ansar." Dan waktu itulah Abbas bin Abdul Muttalib dengan suaranya yang keras dia mengatakan, "Ya lil Ansar, wahai orang-orang Ansar, ya lil Aus, wa ya lil Khazraj, wahai orang-orang Aus dan wahai orang-orang Khazraj, majulah." Maka banyak orang-orang Ansar ketika mendengar suara tersebut, langsung ia berpaling, dia palingkan kudanya untuk maju lagi ke depan. Dan berkumpullah di sana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan yang mayoritasnya adalah orang-orang Ansar. Di antara yang berada di sekitar Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, adalah Umar, adalah Abbas bin Abdul Muttalib, dan kebanyakan orang-orang Ansar. Dengan pertahanan jumlah yang seperti itulah dapat kaum muslimin menahan serangan orang-orang Hawazin, sehingga yang lainnya baru berkumpul yang lainnya. Berkumpul yang lainnya sehingga posisi berubah. Awalnya perperangan dipegang oleh orang-orang Hawazin, sekarang telah dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang masalah Hunain tidak sampai di sini. Akan tapi permasalahannya ada ketika pembagian perang Hunain, perang Hawazin ini. Mana ghanimah yang diperoleh oleh Rasulullah SAW adalah ghanimah yang terbesar semenjak peperangan terjadi antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Rasulullah SAW memberikan semua ghanimah kepada orang-orang yang mu'allaf, tapi tidak memberikannya kepada Ansar. Semuanya diberikan kepada orang-orang yang lari, orang-orang yang ikut andil membuat kacau balau kalangan kaum muslimin, lari, tapi tidak diberikan oleh Ansar. Karena hikmah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membagikan kepada Abu Sufyan, Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW memberikan Abu Sufyan 40 uqiyah dan 100 unta. Kemudian Abu Sufyan lagi meminta, apa katanya, anakku ya Rasulullah, Muawiyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berikan lagi, tambah dia 40 uqiyah dan 100 unta. Anak saya ya Rasulullah, Yazid. Apa kata Rasulullah SAW? Berikan lagi dia 40 uqiyah dan 100 unta. Berapa kala sudah mendapat Abu Sufyan? 300 unta dengan 120 uqiyah. Hakim bin Hizam diberikan oleh Rasulullah SAW. Diminta oleh Hakim, diberikan lagi. Diminta oleh Hakim, diberikan lagi. Diberikan oleh Rasulullah SAW 100 unta. Kemudian ditambah lagi 100 unta. Kemudian diberikan pula kepada Nadhr bin Harith bin Kaladah 100 unta. Kemudian diberikan kepada Ala bin Harith Al-Thaqafi 50 unta. Dan diberikan juga kepada Abbas bin Mirdas 40 unta. Kemudian dia sempurnakan dengan 100 unta. Kemudian Rasulullah SAW membagikan ghanimah semuanya kepada orang-orang yang ikut berperang. Akan tapi kebanyakan pemberian tersebut kepada orang-orang mu'allaf. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di sini inti permasalahan. Orang-orang Ansar berbicara sesama mereka ketika mereka mengasah pedang mereka. Mengasah pedang dari darah orang-orang Hawazin. Bercerita tentang pembagian tersebut. Cerita tersebut berkisar tentang pembagian Rasulullah SAW lebih berat kepada orang-orang muhajirin. Orang-orang yang mu'allaf. Timbul was-was syaitan. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak lagi bersama kita. Rasulullah mau memberi banyak tersebut supaya Rasulullah SAW akan tinggal di Makkah. Ada lagi was-was cerita datang dari syaitan bahwa Rasulullah SAW lebih mendahulukan orang Makkah daripada orang Madinah. Cerita ini yang membuat orang-orang Ansar di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin Ansar. Dia tidak tahan. Tidak tahan dia mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Rasulnya yang mulia. Akan tapi ini harus diselesaikan. Ini harus dibicarakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah. Dia datang. Dia beranikan diri. Apapun yang terjadi. Ya Rasulullah, inna hadha al-hayya min al-ansar qad wajadu alayka fi anfusihim lima sana'ta fi hadha al-fay. Ya Rasulullah, sungguhnya kelompok Ansar telah berbicara kepada engkau tentang pembagian fay ini, ya Rasulullah. Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sesuatu. Jadi ini terus terang Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah. Mereka berbicara kepada engkau. Aku tidak tahan. Saya tidak tahan ya Rasulullah mendengarnya. Saya tidak tahu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah? Wahai Sa'ad, di mana posisi engkau? Sa'ad bin Ubadah ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana posisi engkau? Apakah engkau menyetujui pembagian tersebut atau engkau menyetujui apa yang dirasakan oleh orang-orang Ansar? Disinilah kelebihan orang-orang Arab. Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, ya Rasulullah, innama ana min qaumi. Ya Rasulullah, sungguhnya aku adalah bagian dari kaumku. Sebuah kejujuran yang sangat luar biasa. Ya Rasulullah, sehebat apapun yang terjadi, kayaknya apa yang disampaikan oleh kaumku ada alasan yang benar juga. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansar wahai Sa'ad. Kumpulkan mereka dalam sebuah tempat. Jangan biarkan ada orang muhajirin untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Saya ingin berbicara dengan orang Ansar. Maka dikumpulkan oleh Sa'ad bin Ubadah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan orang-orang Ansar di sebuah kemah yang besar. Datang orang-orang muhajirin hendak duduk, disuruh dikeluarkan, tidak dibenarkan untuk duduk. Pertemuan ini khusus untuk orang-orang Ansar. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah berkumpul semua orang-orang Ansar, datanglah Sa'ad bin Ubadah memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, semuanya telah beres, semuanya telah terkumpul, maka mohon engkau hadir. Maka datanglah Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka semua, dan dia mengatakan, setelah memuji Allah dan setelah mengucapkan puja-puji dan salawat terhadap dirinya, kemudian dia mengatakan, ya ma'syaral ansar, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai sekalian Ansar, apa ucapan yang telah sampai kepadaku, dan kemarahan apa pula yang kalian temukan terhadap diriku? Itu kata Rasulullah.
Rasulullah menanyakan hal itu. Apa rasa ada suara-suara yang tidak baik terdengar olehku? Apa pula itu? Ketidakpuasan apa yang ada pada diri kalian? Apa ucapan desas-desus yang telah sampai kepada saya dari kalian? Wahai Ansar, alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku datang dahulunya kepada kalian dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan hidayah melaluiku? Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan fakir, kemudian Allah kayakan kalian melalui perantaraanku? Wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah aku temukan kalian dalam keadaan berpecah belah dan bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan kalian melalui perantaraanku? Begitu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ansar. Wahai Ansar, bukankah selama ini kalian dalam keadaan berpecah belah? Aus dan Khazraj tidak pernah berhenti berperang, hanya permasalahan yang hina. Kemudian datang aku, melalui aku pula kalian bersatu di atas atap yang sama, di atas akidah yang sama dan semacamnya. Jawablah semuanya. Ala tujibuni ya ma'syaral ansar. Jawablah. Rasulullah SAW meminta jawaban dari Ansar. Dan ini luar biasa. Siapa pula yang berani menatap wajah Rasulullah SAW sedangkan Rasulullah SAW dalam mempertanyakan hal itu? Semua mereka berucapkan Allah wa rasuluhu amannu wa afdal. Allah dan Rasulnya kami berhutang budi kepadanya, dan mereka dan kami yang lebih mulia dan yang lebih berhutang budi kepada mereka, kepada Allah dan Rasulnya kami berhutang budi. Rasulullah SAW mengatakan, ala tujibuni ya ma'syaral ansar. Kenapa kalian tidak bisa menjawab wahai Ansar? Jawablah. Bisakah kalian bisa mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ansar, kenapa kalian tidak menjawabku? Apa kata orang-orang Ansar? Bimada nujibuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan apa pula kami bisa menjawab engkau? Dengan apa pula kami bisa menjawab engkau? Padahal semua keutamaan dan semua hutang budi kami hanya kepada Allah dan kepada engkau. Kemudian kepada engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Ama wallah. Demi Allah, lau syi'tum lakultum, wala sadaqtum, wala suddiqtum. Demi Allah, wahai Ansar, jika seandainya kalian berani mengucapkan, niscaya kalian dibenarkan dan kalian telah benar. Tidak bohong kalian itu. Kalau kalian ucapkan apa yang kami ucapkan itu ya Rasulullah, kalian bisa ucapkan ataitana mukazzaban fasaddaqna. Wahai Muhammad, bukankah engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kemudian kami jujurkan engkau, kami percayai engkau. Wa ataitana makhzulan fanasarnaka. Kami dapatkan engkau datang kepada kami dalam keadaan hina, lalu kami bantu engkau, kami bela engkau. Wa taridan fa'awainaka. Engkau kami dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan terusir, kemudian kami beri engkau tempat. Wa ailan fa'asainaka. Bukankah kami dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan fakir, kemudian kami sertakan harta-harta kami untuk engkau. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan agar sahabatnya untuk menjawabnya seperti itu. Tapi siapa pula yang berani mengucapkan ucapan seperti itu kepada Rasulullah SAW? Tambah malu, tambah tertunduk sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW membicarakan tentang permasalahan pembagian itu. Sekarang Rasulullah SAW ungkit
bahwa siapa yang berhutang, siapa yang diuntungkan. Rasulullah SAW memberikan pengajaran, kalian boleh mengatakan kepada saya, menyebut budi-budi kalian. Engkau wahai Muhammad terusir, kemudian kami tampung engkau. Engkau dalam keadaan didustakan, kami jujurkan engkau. Kami benarkan engkau. Engkau dalam keadaan fakir, kami kayakan engkau dengan harta-harta kami. Engkau dalam keadaan tidak mempunyai negeri, kami berikan engkau negeri kami. Jawablah hai Ansar. Apa kata sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar? Allah wa Rasuluhu amannu wa afdal. Allah dan Rasulnya lah yang mempunyai kemuliaan, dan kepadanya kami berhutang budi. Tidak ada lagi, tidak ada budi kami kepada engkau ya Rasulullah. Tidak ada hutang engkau kepada kami. Sudah semuanya tidak ada. Semuanya keutamaan Allah. Allah yang memilikinya. Tidak ada kami bisa menjawab. Tidak akan terucapkan oleh kami ucapan-ucapan itu. Ketika sudah mulai agak tenang, telah masuk pikiran hal itu dia dalam hati sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baru Rasulullah SAW memasukkan pengajaran yang berharga sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarul ansar, wahai sekalian Ansar, apakah kalian akan marah kepada aku? Kalian mengucapkan kata-kata seperti itu terhadapku dalam kasus permasalahan setetes nikmat dunia yang aku harapkan sekelompok bisa lembut hatinya agar mereka masuk Islam, dan aku telah lepaskan keislaman kalian kepada kalian. Apakah masalah itu yang kalian perselisihkan? Aku berikan dunia untuk satu kaum agar mereka lembut hati mereka agar masuk Islam, dan aku serahkan Islam kalian kepada kalian, karena saya telah yakin bahwa tanpa dunia kalian bawa, kalian telah masuk Islam pula. Mengena ucapan Rasulullah SAW kepada Ansar itu. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, perjuangan kita wahai Ansar selama ini apakah atas dunia? Apakah pernah saya menjanjikan kepada kalian untuk mendapatkan dan menikmati dunia? Apakah selama ini saya mengajarkan kalian yaitu berebut tentang dunia sehingga kalian mempermasalahkannya? Demi Allah, wahai Ansar, ala tardawna ayyadhaban nasu bisya'i wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila riharikum. Apa kata Rasulullah SAW setelah pula tambah tunduk hati mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sekalian Ansar, tidak relakah kalian semua orang membawa onta dan kambingnya, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian membawa Rasulullah sedangkan orang membawa onta dan kambingnya? Atau kalian mau sebaliknya? Kalian hendak membawa dunia dan kalian tinggalkan Rasulullah? Demi Allah, wahai Ansar, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian bawa pulang jauh lebih baik dari apa yang mereka bawa pulang. Masuk kaji itu di dalam hati sahabat-sahabat Rasulullah. Benarlah. Berapalah harga onta dan kambing peperangan Hunain itu dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Atau memang iman sudah tidak ada? Atau memang akidah sudah habis? Atau keyakinan kepada akhirat sudah tiada? Atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sudah pupus, baru kita katakan dunia jauh lebih hebat daripada Rasulullah SAW?
Dan itu jelas tidak ada dalam kajian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa yang kalian bawa yaitu Rasulullah jauh lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Abu Sufyan di kampungnya, dari apa yang dibawa oleh Nadhr bin Harith, dari apa yang dibawa oleh Hakim bin Hizam. Wahai Ansar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk kajian tersebut, dan hendak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membujuknya. Hendaklah kalian ketahui Ansar, kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku adalah orang Ansar. Hendaklah kalian ketahui pula, jika seandainya semua manusia meniti sebuah jalan, dan Ansar meniti sebuah jalan, niscaya saya akan meniti jalan Ansar. Ketahuilah wahai Ansar, sesungguhnya kalian adalah lambang, dan manusia lainnya adalah selimutnya. Kemudian ditutup oleh Rasulullah SAW ceramahnya itu, ya Allah, beri rahmat Ansar, dan beri rahmat anak-anak Ansar, dan beri rahmat anak dari anak-anak Ansar. Doa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada uang, uqiyah, dan onta, walaupun jumlahnya ratusan. Dari itu semua, orang tua di kalangan Ansar, anak mudanya yang besar maupun yang kecil, tidak dapat menahan air mata, kecuali semuanya menangis di dalam pertemuan tersebut. Menangis di dalam pertemuan tersebut. Bagaimana tidak? Telah jelas sekarang permasalahannya. Rasulullah SAW membagikan harta itu untuk mentaklif, membuat lembut hati satu kaum, dan telah mewakilkan dan telah mempercayakan orang-orang Ansar tentang keislaman mereka kepada mereka. Orang Ansar tidak sama dengan orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, Islamnya karena ghanimah yang diberikan oleh Rasulullah. Sedangkan Ansar, mereka sendiri telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepercayaan. Dan yang kedua, mereka pulang bersama Rasulullah. Tidak ada lagi syak keraguan bahwa Rasulullah SAW akan tinggal di Makkah. Tidak ada. Mereka akan membawa Rasulullah SAW. Siapa pula yang tidak bahagia bersama Rasulullah SAW? Biarlah, tinggallah seluruh dunia, lencur leburlah seluruh alam, asal dia bersama Rasulullah SAW. Semua musibah tidak ada apa-apanya selagi Rasulullah SAW tidak mendapatkan musibah. Itu yang diucapkan oleh seorang wanita Ansar. Semua musibah tidak ada apa-apanya jika seandainya Rasulullah SAW sehat walafiat. Yang ketiga, mereka paham bahwa Rasulullah SAW mendoakan mereka, mendoakan anak keturunan mereka, dan mendoakan generasi-generasi berikutnya. Apalagi yang diharapkan oleh Ansar, kecuali dari doa itu. Allah merahmati Ansar dan anak keturunan Ansar. Turun-temurun mereka mendapatkan keberkahan. Dan itu adalah wasiat Rasulullah SAW dan wasiat para khulafa ar-rasyidin. Umar bin Khattab ketika beliau meninggal syahid, ketika ia ditusuk, dibunuh oleh orang Majusi tersebut, dia kewasiatkan, hendaklah kalian mengasihi Ansar, hendaklah kalian merahmatinya. Sungguh mereka telah berjuang. Sungguh mereka telah berjuang. Hendaklah kalian hormati yang tua di kalangan mereka dan memaafkan yang salah di kalangan mereka. Tahukah para pendengar, wasiat Umar tersebut diambil dari sabda Rasulullah SAW ini. Rasulullah SAW merahmatinya. Itu wasiat turun-temurun untuk Ansar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kejadian tersebut,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mewasiatkan Ansar untuk bersabar terhadap kehidupan dunia. Sebagaimana di dalam hadisnya yang lain beliau mengatakan, innakum satalqauni ba'di athara. Sesungguhnya kalian akan dapatkan nanti setelahku perlombaan orang atas dunia. Maka fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka hendaklah kalian wahai Ansar bersabar sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga. Allahu Akbar. Sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga Kautsar. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Ansar. Dan wasiat itu pula yang dijalankannya ketika Rasulullah SAW wafat. Mereka berada di Thaqib Bani Sa'idah. Telah berkumpul semua Ansar. Datanglah Abu Bakar dan Umar. Di dalam itu berkatalah Hanzalah. Hanzalah mengatakan bahwa orang Quraisy memiliki amir dan Ansar memiliki amir. Itu kata Hanzalah. Dan waktu itu sudah mulai kukuh penegasan itu. Datanglah Abu Bakar mengabarkan bahwa kepemimpinan hanya milik orang-orang Quraisy, tidak untuk Ansar. Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya Quraisy lah khulafa dan kalian adalah wuzara. Quraisy adalah khalifah. Kalian dan orang Ansar adalah penasehatnya. Ucapan itu jika seandainya tidak dibangun di atas keimanan yang kokoh, mereka akan memberontak. Mereka tidak akan terima. Mereka akan sampaikan, itu ucapan engkau wahai Abu Bakar. Kami tidak terima itu. Tapi kenapa mereka menerimanya dengan lapang dada? Memberikan kekuasaan kepada orang-orang Quraisy. Karena mereka telah mendapatkan pengajaran yang sangat berharga di Perang Hunain ini. Karena mereka berjuang untuk Islam bukan untuk mendapatkan khilafah. Mereka berjuang untuk Islam bukan untuk memperebutkan dunia. Mereka berjuang untuk Islam bukan untuk nama. Tapi mereka berjuang untuk Islam untuk Allah Azza wa Jalla dan untuk akhirat. Maka mereka serahkan kekuasaan kepada Quraisy. Mereka baiat semuanya kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar, kemudian kepada Utsman, dan kemudian kepada Ali dan seluruh orang-orang Quraisy setelah mereka dari Bani Abbasiyah atau sebelumnya Bani Umayyah. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil hikmah dari kajian ini. Dan dia hikmah yang sangat luar biasa. Banyak faedah yang kita dapat. Di antaranya, jika seandainya Anda berbuat untuk Islam, maka jangan niatkan untuk dunia. Tapi niatkan untuk akhirat. Sebagaimana Ansar telah berbuat seperti itu. Jika seandainya Anda mendapatkan kesusahan di dalam meniatkan itu, Anda mendapatkan ketidakpuasan di dalam hati, maka ingatlah pertemuan Anda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Kautsar. Bersabarlah, isbir hatta talqauni alal haud. Bersabarlah engkau sampai engkau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Dan alangkah dekatnya telaga Kautsar bagi orang yang menantikannya. Dan alangkah indahnya pertemuan kekasih dengan kekasih. Antara orang yang mencintai Rasulullah dengan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Oleh orang yang ikhlas di dalam menegakkan Islam. Faedah yang berikutnya, bahwa kekekalan dan abadi adalah orang yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan fana bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Lihatlah, mana unta yang dibawa oleh Muawiyah, oleh Abu Sufyan, mana unta yang dibawa oleh Hakim bin Hizam, mana unta yang dibawa oleh Nadar bin Harith. Mungkin setahun 2 tahun setelah unta yang mereka bawa di perang Hunain tersebut telah punah dan habis. Akan tetapi lihat doa Rasulullah SAW kepada Ansar. Dia kekal, dia abadi, dia selalu ada sampai nanti mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla.
mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Nah, mudah-mudahan itulah sebagian hikmah dari kajian perang Hunain ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sejarah dan hikmah atau kisah dari perang Hunain yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Halim Nara Fadhahullah taala, yang memberikan penjelasan dan keterangan kepada kita betapa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sangat cintanya kepada Rasulullah dan sangat kuatnya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela beliau dengan sepenuh jiwa dan raganya. Dan untuk selanjutnya akan kita berikan kesempatan bagi antum yang mungkin ingin bertanya perihal kisah perang Hunain dan hikmah yang bisa diambil daripada kisah ini di line telepon 8236543 atau di line SMS di 0888763110. Dan juga bagi pendengar yang menyimak melalui internet, antum bisa melayangkan pertanyaannya juga dengan chatting di alamat Roja. Dan selanjutnya kita akan angkat penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umi? Dari Ibu Nani, Pak. Oh iya, silakan di Depok ya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan begini Ustaz. Sekarang Rasulullah kan sudah tidak ada ya. Kita menuntut ilmu dari ulama. Bagaimana caranya agar kita bisa sikoh ya dan wala kepada ulama tersebut? Karena kalau ulama kan bisa jadi mereka ada salah atau bisa benar bisa salah. Dan apakah syubhat yang seperti tadi itu boleh ditanyakan untuk menghilangkan keraguan-raguan kita? Maksudnya syubhat yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah tentang pembagian harta tadi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama bahwa thiqah, mempercayai ulama adalah salah satu hal yang ditanamkan di dalam Islam. Karena kalau seandainya kita tidak mempercayai ulama sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW, maka siapa lagi yang akan kita percayai? Kalaulah tidak dengan ulama, niscaya kita tidak tahu kebenaran dan semacamnya. Akan tetapi antara thiqah, mempercayai para ulama dan mengambil ilmu darinya, bukan berarti pula ulama itu maksum, terlepas dari kesalahan. Dari mana kita tahu bahwa ia tidak maksum? Yaitu karena dia manusia. Dan yang kedua, tentu kesalahan tersebut bisa kita teliti dan kita lihat jika seandainya ucapan atau perkataan ulama tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi satu sisi seorang muslim dituntut untuk thiqah, percaya kepada ulama, akan tetapi yang tidak boleh adalah taklid buta, fanatik yang hanya percaya ucapan seseorang terus bahwa itu yang benar dan itu tidak benar. Kita boleh fanatik hanya kepada Al-Quran dan Hadis, dan kita boleh ta'assub hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kepada ulama hanya sarana untuk menyampaikan din, dan kita harus percayai. Akan tapi bersamaan dengan itu kita tidak maksumkan. Kita tidak katakan bahwa ia terlepas dari kesalahan, tidak. Ya, begitulah mudah-mudahan yang bisa saya pahami. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umi? Ini dari Uminya Abdullah. Di mana? Di Perumahan Villa Mutiara. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya mau tanya masalah zuhud. Tadi kan Rasulullah kan memberikan penerangan masalah harta rampasan perang kepada kaum Ansor, bahwa lebih baik membawa pulang Rasulullah daripada membelah harta rampasan perang. Kalau pernyataan Rasulullah itu saya yakini seperti ini, Ustaz. Tolong kalau misalnya saya salah, tolong dibenarkan. Saya zuhud dengan dunia, insya Allah. Insyaallah. Iya. Apabila suami saya berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya gitu, karena saya istri pertamanya. Lalu saya meyakini pada diri saya bahwa
oh ya, walaupun suami saya tidak adil dalam pembagian harta, saya ikhlas dan ridho, tapi saya lebih ridho kalau Allah meridhoi bahwa kezuhudan saya ini, keimanan saya ini kepada dan ketakwaan saya ini lebih saya utamakan daripada harta itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa apa yang ada pada diri saya, keimanan saya mungkin tidak ada pada keimanan pada istri yang kedua atau yang ketiganya. Apakah pernyataan seperti itu dibenarkan? Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita hendaklah berhusnuzan terhadap saudara kita sesama muslimah dan membawa semua permasalahan itu kepada sesuatu yang baik. Dan juga yang dilarang di dalam Islam mensucikan diri, menganggap diri kita lebih baik dari diri madu kita atau semacamnya. Itu juga tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah sucikan diri kalian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang bertakwa. Karena hidup tidak di tangan kita. Kita tidak tahu. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Hari ini kita bisa bertakwa, tapi siapa yang menjamin kita bisa bertakwa untuk ke depan? Dan semacamnya. Maka hendaklah kita berhusnuzan kepada saudara kita sesama muslim, dan jangan pernah menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, karena ini adalah sarana tunggangan syaitan untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa yang lebih besar. Ini yang pertama. Dan yang kedua, keredaan ibu dalam pembagian suami tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala yang besar. Mudah-mudahan hal itu Allah gantikan lebih baik daripada apa yang kita perjuangkan dan kita rasakan. Rasulullah SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik dari itu. Akan tapi bersamaan dengan itu, tidak salahnya juga ibu meminta keadilan kepada suami, karena membagi harta dengan tidak adil oleh suami adalah sebuah kezaliman, dan membiarkan kezaliman adalah sebuah kesalahan. Jadi harus juga kita sabarkan, kita sampaikan, mungkin melalui kita langsung atau melalui perantara atau bagaimana caranya, agar suami bersikap adil. Karena kita tidak mau nanti kita mendapatkan suami yang miring jalannya nanti di akhirat. Orang yang tidak berlaku adil kepada suaminya, seistrinya, itu akan berjalan miring nanti di akhirat, tidak sempurna. Nah, dalam rangka nasihat kepada itu hamba Allah, kita juga harus menyampaikan hal itu kepada suami, tidak diam dan tidak cukup dengan redha saja. Redha ya, akan tapi bersamaan dengan itu kita mulai juga perbaiki suami kita kepada yang lebih baik. Ya wallahu taala alam. Kita angkat pertemuan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umi? Umi Ofa di Cako. Oh, iya. Silakan. Ini mau nanya ini Ustaz, kalau arisan itu dan asuransi itu sesuai syar'i enggak ya Ustaz? Iya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibahas saja nanti di dalam pembahasan fikih, insyaallah taala. Nanti dijawab oleh Ustaznya. Baik, untuk selanjutnya akan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Andi Maulana di Bekasi. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana kita bersikap melihat perbedaan ulama dalam segala hal, terutama dalam akidah. Jazakallah khair. Kita sebagai seorang penuntut ilmu bersikap bahwa pertama kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan secepat mungkin kita tingkatkan keilmuan kita tentang Al-Quran dan Sunnah, karena tidak mungkin kita bisa mengambil sikap jika seandainya kita tidak berilmu. Nah, sikap kita adalah sesegera mungkin untuk menimba ilmu, sehingga kebenaran itu nyata bagi kita dan kita bisa mengambil sikap. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi hidayah, istiqamah di jalan Allah
Azza wa Jalla. Nah, itu diantaranya. Nah. Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Abu Jauhar, Depok, Pak. Oh iya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ana ingin tanya, kalau masalah harta, kebetulan orang tua Ana yang laki-laki sudah meninggal. Jadi harta yang ada sekarang ini anak-anaknya meredokan untuk ibu. Kira-kira bagaimana Ustaz ya? Apakah kita harus bagi sesuai hukum faraid atau boleh diserahkan ke ibu saja? Ya, kalau seandainya telah sepakat anak memberikan pembagiannya kepada ibunya, maka tidak masalah. Nah. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Nur di Jati Asih. Berkaitan dengan keikhlasan, Ustaz, bagaimana supaya hati ini senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Karena terkadang kefuturan dalam hati itu bisa merubah-rubah niat itu, Ustaz. Jazakallah khair. Yang dipusingkan oleh orang-orang saleh, oleh orang-orang bertakwa adalah menjaga keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang membuat mereka letih, yang membuat mereka berpeluh, yang membuat mereka takut, harap dan semacamnya adalah hal itu. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yaitu sudah dingin rasanya kasur karena tidak tersentuh oleh bahu mereka, karena mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa takut dan tamak. Menjaga keikhlasan ini adalah awal derajat dan akhir derajat. Dia adalah bekal yang selalu dibawa oleh seorang muslim di dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia bukan mudah. Sungguhnya ikhlas dia adalah hal yang berat, dan itu harus dipahami dengan cara akidah yang benar tentang makrifah kepada Allah, makrifah terhadap diri, dan juga harus juga dipahami dengan tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan hati, dan ini biasanya di dalam kajian tazkiyatun nufus. Nah, ya Allah Ta'ala. Baik, demikian untuk selanjutnya akan kita angkat kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Dari mana, Umi? Dari Umu Pak Ismutiara Bekasi Jaya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta tolong tadi untuk faedah dari perang Hunain yang kedua itu diulang sekali lagi dan dijelaskan sekali lagi. Saya agak kurang jelas. Jazakallah. Assalamualaikum. Faedah yang kedua, Ustaz, dijelaskan kembali. Yang kedua. Ya, ini berkaitan dengan bersabar dalam memperjuangkan Islam seperti ikhlas. Iya, jadi setiap Muslim yang berjuang di dalam Islam hendaklah tidak mengharapkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Dan ini adalah semua sebutan para Rasul. La uridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak mengharapkan dari kalian ganjaran dan tidak kata syukur, kata pujian. Hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ansar, mereka tidak mereka sekarang waktu itu paham bahwa apa yang mereka perjuangkan kiranya adalah seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah paham tentang masalah itu. Ya Allah Ta'ala. Baik, kita angkat kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Umi? Dari Cikarang. Iya, silakan, Om. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tolong Ustaz, gimana caranya memperingati suami supaya mau sholat kembali. Dulunya dia ahli ibadah, cuman karena dunia, harta tahta, dia lalai dari sholat. Sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib. Ya, saya sudah dengan berbagai cara memperingati suami, ya dari mulai memberikan dari lisan, kaset ceramah dan lain-lain, dari teman-temannya juga minta tolong dorongannya, tapi belum ada hasil. Dan saya juga masih sholat tetap istiqomah berdoa gitu supaya memberikan hidayah kepada suami. Tapi sampai hari ini malah semakin lalai gitu. Setiap kali saya bangunkan, terutama sholat subuh, setiap kali saya bangunkan untuk sholat subuh, dia malah marah-marah.
Ya, malah memaki-maki saya, katanya mengganggu tidurnya. Tolong gimana Ustaz solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin salah satu solusinya adalah memberikan untuknya kembali lingkungan yang baik, terutama di rumahnya. Dalam hal ini kita dengan anak-anak harus kita buat lingkungan yang baik, sehingga ketika ia datang di rumah tersebut, ia sudah berada dalam lingkungan yang baik. Mudah-mudahan sedikit banyaknya akan terpengaruh kepadanya. Dan yang kedua, hendaklah kita juga mengupayakan agar ia berteman dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik. Karena pengaruh teman itu sangat besar di dalam kebaikan atau keburukan seseorang. Jadi membuat lingkungan yang baik, suasana yang baik di rumah tangga, kayaknya mungkin itu harus diperkokoh lagi, dimantapkan lagi sambil kita bersabar. Selalu berdoa dan mengajaknya dengan kesabaran. Yang mudah-mudahan dengan itu kita akan diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apa musibah yang kita dapatkan, cobaan yang Allah berikan kepada kita, sebanyak pula pahala yang kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna izamal jazai ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Nah, anggap bahwa suami ini adalah cobaan yang harus kita hadapi. Dia adalah tantangan yang harus kita selesaikan dan kita bisa lompati. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua tadi, yaitu mencarikan teman yang baik padanya. Dan yang ketiga, mengingatkan ia kembali pada masa lalunya yang saleh, mengingatkan dia kepada masa-masa yang baiknya. Dan juga yang keempat, mengingatkan dia kepada penghidupan dunianya, bahwa mengejar dunia sama dengan orang yang mengejar bayangan, tidak pernah henti-hentinya, yang didapat hanya lelah dan semacamnya. Kan tapi mengejar akhirat dan semacamnya, itu yang abadi. Gunakan juga waktu-waktu dia sakit, gunakan waktu-waktu dia mudah tunduk. Ketika kita berziarah di rumah sakit, ketika ia sakit sendiri atau anak sakit dan semacamnya, ketika dia waktu tunduk, sampaikan kepadanya kebenaran. Ingatkan dia pada masa-masa dia mendapatkan musibah, dan hal-hal itu mudah-mudahan itu bisa membantu insyaallah ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berbuat baik dan juga melembutkan hati kaum muslimin untuk melakukan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita angkat kembali sekarang dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dari Ummu Askia di Mega Regency, Ustaz. Apakah keutamaan Sa'ad bin Mu'az sehingga ketika beliau meninggal arsy Allah bergetar, Ustaz? Sa'ad bin Mu'az adalah salah seorang pemimpin Ansar. Dan memang beliau wafat bergetar arsy. Keutamaannya dalam hal ini belum hadir sama saya, tapi mudah-mudahan suatu saat bisa saya sampaikan insyaallah ta'ala. Baik, kembali dari pesan singkat dari Yahya di Bekasi. Ustaz, apakah kaum Ansar sampai akhir zaman akan senantiasa mendapatkan rahmat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW mendoakan 3 kali Ansar. Allahumma arhamil Ansar wa abna'al Ansar wa abna'il Ansar. Ya Allah, beri rahmat Ansar dan beri rahmat anak Ansar dan beri rahmat anak dari anak Ansar. Dan itu adalah rahmat yang disebut oleh Rasulullah SAW atau yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Ansar sahabat, Ansar tabi'in dan tabi'in. Dan saya tidak tahu apakah itu sampai kepada akhir zaman atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Kita angkat kembali pertanyaan yang senada, Ustaz, dari pendengar kita yang menyimak di internet, dari Arif di Singapura dan dari Abu Sabitah di Jepang. Bertanya, Ustaz, nama-nama bagaimanakah yang dilarang karena ditakutkan mentazkiyah diri sendiri, dan bagaimana batasan dalam memberi nama anak yang mengandung pensucian diri sendiri? Dan yang kedua, apakah dibolehkan memberikan nama Haris, Sabit dan yang semisalnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, nama-nama yang ada istilah pensucian adalah seperti menisbatkan kepada din,
Taqiyuddin, Imaduddin, dan semacamnya. Dan juga nama-nama yang sudah sabit dari nas bahwa itu pensucian, seperti kata-kata Barrah dan yang lain, dan seperti Barrah dan yang lainnya. Itu kata-kata pensucian. Atau yang senada dengannya, seperti kata-kata atau hal yang semisalnya. Nah, sambutan kepada, penisbatan kepada agama atau kepada Allah atau kepada Islam, tiang agama, tiang Islam, atau kata-kata yang semacamnya, orang yang bertakwa atau semacamnya, itu pensucian. Sedangkan kata-kata Harith tidak sabit dari Rasulullah SAW bahwa Allah memiliki sifat Harith. Tidak ada hadis yang mengatakan Harith, bahwa sifat Allah Subhanahu Wa Taala namanya Harith. Cuma dia diambil dari sifat fi'il, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, antum tazra'unaha wa nahnu zari'un, dan juga ada kata-kata Harith di dalam Al-Quran, sehingga para ulama memakruhkan kata-kata Harith itu karena dia adalah sama dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Itu yang saya dapat dari yang saya pahami dari Syekh Abdul Muhsin Abbad rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Sedangkan Thabit, para sahabat banyak menamakan dirinya dengan Thabit, dan para tabi'in dan tabi'in. Jadi tidak masalah kalau yang Thabit. Kalau Harith, wallahu a'lam, sebagian ulama makruhkannya. Nah. Ya, ada sedikit tambahan dari pendengar kita di Jepang, Ustaz. Bagaimana dengan penamaan Saleh sebagaimana salah satu nama Nabi, Ustaz? Apakah ini diperbolehkan juga? Saleh, insyaallah diperbolehkan. Nah, banyak nama orang Saleh, insyaallah. Ya, tapi yang disebutkan tadi adalah penisbatan kepada din, penisbatan kepada agama, kepada Allah dan semacamnya. Nah. Baik. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Umi? Dari Tati. Di mana? Di Bekasi. Ya, silakan. Afwan Ustaz, saya mau tanya tentang perceraian. Saya pernah dengar katanya seburuk-buruk pernikahan itu lebih baik dari perceraian. Tapi ketika kita ingin mempertahankannya, suami itu malah nggak mau ibadah gitu, Ustaz. Kita udah coba kasih kesempatan beliau gitu, tapi dia nggak mau gitu untuk memperbaiki akhlaknya gitu. Kita mesti gimana ya, Ustaz? Ya, itu saja, Sama ini, hadisnya tuh doif atau enggak, Ustaz? Yang katanya perempuan itu mesti kalau boleh, Rasul ya bilang kalau boleh wanita bersujud itu disuruh bersujud ke laki-laki gitu, ke suami gitu. Iya. Baik. Itu aja. Makasih ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika seandainya suami tidak menunaikan ibadah, tidak sholat, tidak berpuasa dan semacamnya, dan telah dilakukan semua sarana untuk memperbaikinya dan tidak ada solusi lain kecuali perceraian, mungkin jalan cerai lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar dalam perceraian tersebut. Yang kedua, tentang masalah hadis Rasulullah SAW, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu az-zawjata ayyasjuda li zawjiha." Hadis yang disebutkan itu, hadisnya itu insyaallah taala tidak dhaif. Kalau tidak salah saya dia hasan. Insyaallah taala. Naam. Wallahu taala alam. Baik, kita akan kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Dwi ya di Bekasi. Iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Setelah saya menyimak kajian yang Pak Ustaz utarakan tadi ya, sungguh luar biasa ya, itu perjuangan Rasulullah ya sebagai umat ya Pak ya. Sampai sekarang itu umat Rasulullah itu perjuangannya saya lihat ya Pak ya, pertama kok semakin nggak kuat seperti zaman Rasulullah ya, semakin luntur ya. Terutama banyaknya aliran-aliran ya, salah satu contohnya Syiah itu ya Pak. Seolah-olah yang Rasul sebagai istilahnya Rasul terakhir yang paling Allah ke hati Allah lah, penutup akhir zaman. Harusnya kan lebih diutamakan ya Pak, kan kalau Syiah kan ke Ali ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kebanyakan mereka itu mencintai Rasulullah itu salah kaprah ya Pak Ustadz. Bukannya amalan tingkah laku dan ucapan Rasul yang kita praktekkan sehari-hari, tapi malah dengan cara yang lainnya seperti yang banyak dilakukan upacara-upacara bid'ah itu ya Pak ya, seperti maulidan dan lain sebagainya. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah memang perkembangan zaman itu udah semakin globalisasi ini ya Pak, semakin parah untuk ke belakangnya, atau memang umatnya yang tidak mau mempelajari balik ke asal mula waktu Rasulullah itu jihad fisabilillah dan jihad ke lainnya. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minha. Tidak akan datang satu zaman kecuali setelahnya lebih buruk darinya, dari sebelumnya. Dan ini nas menunjukkan bahwa setiap datang zaman maka dia lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dan jelas bahwa kita berada di akhir zaman, berarti zaman kita jauh lebih buruk daripada zaman kita sebelumnya. Dan ini terbukti dengan kenyataan yang ada bahwa zaman kita adalah zaman fitnah. Di dalam banyak hadis, fitnah bagaikan awan, fitnah bagaikan gelombang, fitnah yang bagaikan hujan turun dan semacamnya. Dan fitnah ini sangat luar biasa. Dan itu berada di akhir zaman dengan kelemahan iman kita dan rendahnya ilmu kita. Yang ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, fitnah ini dengan ketinggian ilmu mereka dan kekokohan akidah yang mereka miliki. Nah itu saja, wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umi? Dari Ibu Putri di Keranggan. Fadhal. Ya, kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita membaca sejarah ya, mengingat kembali sejarah perang Hunain ini, itu apakah setiap kan ini pada perang Hunain ini kan Allah menurunkan malaikat juga ya pada saat pengiriman informasi ya, mencari informasi mata-mata istilahnya, Allah menurunkan malaikat di situ. Dan kedua, hasil daripada perang Hunain ini kan banyak sekali rampasan perang ya, harta berlimpah ruah, termasuk senjata dan tawanan para ini wanita, termasuk saudara sesusuan Nabi kayaknya ya, kalau nggak salah itu dia anaknya ya. Sima. Sima ya. Sima. Iya. Terus saya mohon ini Ustaz penjelasan tafsir dari At-Taubah 25 dan 26. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. At-Taubah 6. Ya, disebutkan di dalam surah At-Taubah tentang peperangan Hunain tersebut. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah telah memenangkan kalian di tempat-tempat yang sangat banyak sekali, di antaranya Hunain, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian, kan tetapi tidak ada manfaat bagi kalian sedikit pun, dan telah sempit rasanya bumi bagi kalian dengan begitu lapangnya bumi itu. Kemudian kalian lari dalam keadaan lari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Dan Allah turunkan tentara-tentaranya yang kalian tidak lihat. Dan Allah azab orang-orang yang kafir. Dan itu adalah ganjaran orang-orang yang kafir. Dua ayat ini menerangkan tentang kejadian yang kita telah ceritakan, bahwa kaum muslimin, terkhusus orang-orang mu'allaf, merasa bangga dengan jumlah mereka. Kan tapi kiranya jumlah tidak berpengaruh di dalam perjuangan menegakkan Islam jika seandainya jumlah tersebut berada di atas ketidaktaatan kepada Allah. Dan di sini memberikan faedah bagi kita bahwa hendaklah kaum muslimin jangan mencari jumlah, karena kalau seandainya jumlah yang kita cari, maka inilah yang terjadi. Hunain lebih banyak kaum musliminnya, akan tapi kalah di awalnya. Akan tetapi carilah yang bermutu, menjadi kualitas yang benar.
Allah Subhanahu wa taala katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi wadaqat alaikumul ardu bima rahubat, dan telah sempit rasanya bumi dengan begitu lapangnya bumi tersebut. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangannya. Berada biasanya pada puncak-puncak kesulitan datanglah kemenangan. Hatta idza stai'asa rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika sudah putus asa para rasul dan mereka sudah menyangka bahwa mereka didustakan, baru datanglah pertolongan kami. Jadi pertolongan di dalam Islam biasanya pada puncak-puncak luar biasa, sudah sempit dada dan semacamnya, baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti apa? Summa anzalallah. Kemudian Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin, menunjukkan bahwa kemenangan itu dengan sebab Allah memenangkan perang Hunain dengan sebab adanya Rasul dan kaum mukminin dan tentara-tentara. Dan ini menyalahkan orang-orang yang mengharapkan kebaikan tanpa menjalankan sebab. Orang yang hendak mendapatkan anak tanpa menikah, orang yang mau mendapatkan uang tanpa bekerja, dan ini salah. Semuanya harus dengan sebab, sampai dalam hal-hal mukjizat. Sampai hal-hal mukjizat Nabi Musa alaihissalam ketika hendak Allah jadikan tongkatnya dari kayu menjadi ular, itu harus digerakkan. Maryam alaihissalam ketika dia hendak mendapatkan makanan setelah ia lahir, dia harus goyang batang korma tersebut. Semuanya harus dengan sebab. Dan kaum muslimin jika seandainya hendak mendapatkan kemenangan, dia harus menjalankan sebab-sebabnya, akan tetapi bukanlah untuk mencari jumlah dan kuantitas. Wallahu ta'ala alam. Itu lebih kurang maknanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian kepada Ummu Putri di Keranggan. Dan Ustaz, ada satu pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Korea. Ustaz, para sahabat meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Kemudian bagaimanakah hukum ibadah orang yang meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana? Jazakallahu khair. Orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, orang dalam keadaan bahaya, karena ini menyangkut masalah akidah. Dan bukan hanya sahabat Rasulullah SAW, seluruh alam, sahabat Rasulullah, para rasul, seluruh agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan binatang melata meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan itu telah banyak bukti disebutkan oleh para ulama kita. Meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, ini kena dalam masalah akidah, dan ini dalam keadaan bahaya orang tersebut. Hendaknya bertaubat, dan ini akan berpengaruh pada ibadahnya. Dan hendaklah dia pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Hendaklah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan semengenal-mengenalnya sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan hadis. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Pak? Saya dari Pak Mulyono. Iya, di mana? Dari Mutiara Bekasi Jaya. Silakan, Pak, pada Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Maaf, saya mau tanya, apa Ustadz putranya Bapak Jailani Naro gitu Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai cinta harta sama cinta Rasul ya Pak ya. Mengenai cinta Rasul ini, kita kan sudah terlalu jauh apa terlalu lama begitu untuk mengetahui Rasul itu bagaimana, kan begitu ya Pak ya. Jadi umpamanya bagaimana Rasul tidur atau bagaimana Rasul berjalan dan lain sebagainya. Ini kiat-kiatnya cinta Rasul itu ya Pak. Kalau bisa ada pembahasan khusus tentang cinta Rasul begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Terima kasih, jazakallah khair kepada Bapak siapa? Mulyono di Mutiara. Tapi Ustaz, mungkin bisa dijawab apa? Iya, pertama naro itu adalah gelar dari orang tua, salah satu gelar diambil dari Sultan Naro dan bukan dari jalinan Naro itu. Allah alam. Tapi itu gelar banyak orang-orang di Sumatera menggunakannya, khususnya di Sumatera Barat. Itu mengambil itu, kemudian pindah gelar itu dari orang tua ke saya, dan begitu seterusnya, nanti mungkin pindah ke anak saya lagi dan semacam. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, insya Allah Ta'ala nanti para pemateri di kalangan ustaz-ustaz kita insya Allah akan membahas tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan cinta Rasul. Semua kehidupan Rasulullah SAW hendaklah kita pahami, dan mulai beliau bangun dari tidur sampai tidur dan begitu seterusnya. Karena beliau adalah qudwah, uswah. Dia adalah panutan. Dia adalah acuan hidup, dan dia harus dimengerti, harus dipahami detik-detiknya. Seorang muslim memahami hidup Rasulullah SAW per detik, per waktu, sehingga benar apa yang ia ucapkan setiap paginya, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bahwa dia redha bahwa hari itu, pagi itu, ia telah redha bahwa Muhammad adalah nabi dan rasulnya. InsyaAllah ta'ala Bapak, kita akan menerangkan tentang masalah hal-hal seperti itu. Dan saya rasa semua hadis-hadis Rasulullah, semua sabda-sabda Rasulullah itu berkaitan tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, baik, kita angkat kembali dari telepon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Umi? Dari Umu Albani. Di Cibarusah ya? Iya. Ya, silakan. Pak Ustaz, saya cuma pengen nanya, kapan Ustaz bisa mengisi kajian di Cibarusah? Itu aja. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan itu semua, insyaAllah Ibu. Iya. Kita angkat kembali Ustaz dari telepon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari Abdul Jurufi, Cilengsi. Iya, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Hayakumullah. Beberapa ikhwan di antara kami merasa begitu berat memegang para ujian, berat berdiri tegak dalam menuntut sunnah di tengah awan hitam kejahilan, di mana mereka terkucilkan atau tolakkan dalam tumpukan lamaran pekerjaan, di mana mereka tersedihkan dalam lilitan hutang yang berkepanjangan, dan sempitnya celah ekonomi yang hanya untuk mengisi, hanya untuk menyuap 2 atau 3 mulut untuk diisi, di mana mereka terus digoda oleh bujukan tangan-tangan syaitan di kanan kiri. Mohon beri kami nasihat Ustaz agar kami dalam perih ini tetap selalu bersama. Tuhan jazakallah khair. Iya, bahwa kesusahan hidup yang dihadapi oleh kita di zaman sekarang ini tidak akan lebih parah daripada kesusahan hidup yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di awal Islam. Bahkan mereka lebih berat. Akan tapi di saat-saat mereka susah hidupnya, bersamaan dengan itu mereka bisa berbuat banyak. Di saat-saat itu mereka berbuat banyak. Ini Abu Hurairah sampai beberapa kali dia pingsan karena kelaparan. Ini Ahlus Suffah sampai harus meminum air susu 1 gelas untuk berpuluh-puluh orang dari tangan Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW, batu bata di perutnya 2 buah. Ini mereka sampai pecah-pecah bibir mereka hanya memakan daun. Sampai kotoran yang mereka keluarkan itu benar berbentuk daun pula. Tidak ada lagi. Kan tapi bersamaan itu mereka bersabar. Apa yang mereka katakan? Sungguh hidup pada zaman seperti itu jauh lebih bahagia daripada kami hidup ketika setiap kami telah menjadi pemimpin, panglima, atau menjadi amir, gubernur. Hidup mereka di 2 alam. Pertama di dalam susah pada zaman Rasulullah SAW secara umum. Yang kedua, mereka telah mendapatkan janji Islam, janji Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendapat kebaikan dunia dari penguasaan beberapa negara, bahkan Persia dan Romawi. Sehingga apa kata Utbah bin Ghazwan, tidak ada satu orang pun di antara kami yang awalnya tidak punya sandal untuk berjihad di jalan Allah, hanya makan daun-daunan, sekarang telah menjadi panglima atau menjadi gubernur. Kan tapi hidup bersama Rasulullah jauh lebih nikmat, hidup bersama Rasulullah SAW jauh lebih baik. Dan itu yang kita harapkan, bahwa sepahit apapun bentuk hidup, maka dia adalah perjuangan hidup.
perjuangan untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka laluilah hari-hari dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini Anda bisa tidur di rumah, Anda sehat walafiat, anak sehat walafiat, dan Anda mempunyai makanan hari ini, maka hiduplah berbahagia. Jangan biarkan kesedihan masuk ke dalam diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kita, memudahkan, dan Allah Maha Razzaq. Dan saya melihat itu bisa insyaallah jika seandainya disertakan dengan usaha, kerja keras, kemauan dan keinginan, insyaallah taala Allah akan mudahkan insyaallah. Naam. Baik, kita kembali angkat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana Bapak? Dari Limus pertama. Iya, silakan Pak. Saya mau bertanya Ustaz. Saya kan sering ini diajak tahlilan gitu ya. Saya sering menolak, tapi saya sering dianterin makanannya gitu. Hukumnya gimana Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi masalah makanannya saya tidak bisa menjawab. Ada dua pendapat guru ulama yang sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Mungkin ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui dari saya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Dari Abu Ibrahim, Ustaz, kita angkat dari pesan singkat. Hadis nomor berapakah kisah perang Hunain dalam Sahih Bukhari tersebut, Ustaz? Dan apakah ada nama lainnya? Antum bisa lihat di Zadul Ma'ad keterangan tentang peperangan tersebut. Sedangkan nomor hadisnya jelas saya tidak hafal. Tapi itu insyaallah ada di Sahih Bukhari, dan itu bisa lihat. Coba di dalam Maghazi, di dalam Kitabul Maghazi, dalam kitab peperangan Rasulullah SAW, insyaallah untuk temukan itu. Nah. Baik, kita angkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Umi? Dari Upi Sepik di Bekasi. Ayo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ini kenapa ya dunia ini menipu atau memperdayakan umat manusia, baik non muslim ataupun kaum muslimin, baik yang sudah ditarbiyah ataupun yang belum ditarbiyah. Padahal di hadapan Allah seorang muslim sama. Tapi kenapa di hadapan manusia perbedaan status sosial masih dibeda-bedakan, selalu melihat dunianya. Begitu pula dengan para ikhwan dan akhwat yang mau menikah, selalu memikirkan dari segi dunianya, baik fisik ataupun materi dan status sosial yang lainnya. Padahal pada diri mereka sudah ada kesolehannya gitu. Nah, Ustaz, yang kedua, karena dengar Ustaz mau ngisi di Amar Ma'ruf, apa betul? Saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bahwa begitulah manusia fitrahnya Ibu. Kalau mata Anda ingin memandang yang indah, telinga Anda ingin mendengar yang merdu, kalau seandainya bibir hendak, lidah hendak merasakan yang manis, dan begitu seterusnya. Mata nggak mau melihat sesuatu yang buruk, telinga nggak mau mendengar sesuatu yang tidak seimbang, lidah tidak mau merasakan sesuatu yang pahit. Itu fitrah dan lumrah. Akan tetapi selagi dia tidak jatuh ke dalam kesalahan dan keluar dari koridor syariat, insyaallah tidak masalah. Rasulullah SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Dengan hartanya, dengan hasabnya, dengan kedudukannya, dengan kecantikannya, dengan agamanya. Maka pilihlah agamanya. Rasulullah memberikan pilihan. Yang terbaik adalah agamanya. Akan tapi Rasulullah SAW mendiamkan yang lainnya. Menunjukkan jika seandainya ada pada agama seseorang, pada seseorang itu ada agama, di samping itu ada harta, kedudukan, dan kecantikan, berarti itu kelebihan dan keutamaan. Tentu tidak sama orang yang berharta dan dia saleh dengan orang yang fakir dan dia saleh. Itu tidak sama. Tidak sama di mata seorang pemuda, seorang wanita cantik salihah dengan wanita cantik tidak cantik salihah gitu. Dan salah pula kebanyakan orang yang melihat hanya zahir tanpa melihat yang batin. Dan ini salah, dan ini tidak benar sebagaimana yang dipahami oleh Ibu insyaallah taala. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari sahabat lama kami, Ustaz. Sebelumnya kita sapa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi antum, Akh Ragil di Solo. Salam dari Fawas dan Zuhri. Iya, Ustaz, ini berkaitan tentang kisah dari perang Hunain di mana para sahabat
ketika tadinya menolak kemudian sami'na dan wata'na Ustaz ya. Mendengar kemudian taat. Dan pada saat itu Rasul merupakan penguasa. Melihat dari banyaknya kaum muslimin sekarang berbagai macam kelompok dan ormas. Dalam satu kasus misalnya ketika melihat hilal akan tapi tidak diakui pemerintah, bagaimanakah seharusnya sikap kita Ustaz? Jazakallahu khair. Dalam masalah ini bahwa kita harus menyatu kepada pemerintah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tufturun." Puasa kalian ketika semua kalian berpuasa dan berbuka kalian ketika semuanya berbuka. Tujuan dari adanya hari raya yaitu persatuan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa hilal itu hilal karena diambil dari kata istihlal, yaitu pemberitahuan orang bahwa besok telah hilal. Kalau menunjukkan bahwa orang yang memberitahukan, semua orang berteriak bahwa besok hilal, sekalipun hilalnya sudah dari kemarin, tapi yang penting teriaknya. Itu yang disebut hilal, itu hilal bukan bulan hilalnya, bukan munculnya bulan hilalnya, akan tapi teriak orang dengan adanya bulan hilal. Ini menunjukkan bahwa ketika semua orang sudah menyatakan bahwa hari itu telah masuk bulan Ramadan atau keluar Ramadan, maka saat itulah kita bersama kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan puasa kalian bersama ketika semua kalian berpuasa dan berbuka kalian ketika semua kalian berbuka. Jadi dalam hal ini kaum muslimin tentu bersama pemerintahnya dan tidak menyendiri dan mengasingkan diri dan tidak menyelisihi kaum muslimin dalam masalah hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali dari pesan singkat berkaitan tentang suku Quraisy, Ustaz, apakah akan senantiasa atau masih ada pada zaman sekarang ini? Oh ya, banyak suku Quraisy, ya banyak. Di antaranya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya keturunan banyak sekali, dan mereka sekarang bercabang-cabang dan banyak sekali. Tapi masih banyak kita lihat orang yang masih menisbatkan kepada Quraisy, Al-Quraisy dan semacamnya. Masih kita lihat di Makkah, di Madinah masih banyak sekali. Dari Ummu Haidar berkaitan tentang sosok kepribadian para sahabat, dan disebutkan bahwa sosok Abu Bakar adalah lemah lembut dan Umar pemarah. Bagaimana dengan Utsman dan Ali, Ustaz? Utsman pemalu. Ali bin Abi Thalib pemberani, dan dia Ali bin Abi Thalib ahli ilmu, bijaksana dan semacamnya. Ya Allah Ta'ala alam, semua sahabat mempunyai kelebihan dan mempunyai keutamaan. Ada yang mendapatkan semua keutamaan, ada sebagiannya dan semacamnya. Dan keutamaan Khulafaur Rasyidin sesuai dengan kedudukan mereka di khalifah. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Nah. Iya, bagi para pendengar kita masih punya waktu yang tersisa sedikit ya, 10 menit lagi. Bagi antum yang ingin bertanya, antum bisa melayangkan di line telepon atau di line SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Umi? Dengan Umi di taman. Oh iya, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon nasihat dan doanya dari Pak Ustaz untuk anak saya, dikarenakan ia sangat sering melalaikan sholat subuhnya, Pak Ustaz. Syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan ibadah, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina anak-anak dengan baik, dan juga anak-anak menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa aslih lana dhurriyyatana wa aslih lana dhurriyyatana wa aslih lana dhurriyyatana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kita. Innahu sami'un mujib. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Iya, terputus. Ustaz, berkaitan dengan faedah yang ketiga dari kisah Hunain ini, bagaimanakah cara atau kiat-kiat bagi seorang muslim dan muslimah untuk memiliki sikap yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita? Terkadang kita merasa kekurangan, padahal apabila kita melihat dari nikmat yang Allah berikan begitu sangat banyaknya. Jazakallahu khair. Ya, melihat yang bawah dalam masalah nikmat Allah, dan melihat yang atas dalam masalah ibadah kepada Allah. Melihat ke bawah, bergaullah dengan orang-orang fakir,
kenalilah orang-orang anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Sering-seringlah ke rumah sakit, datanglah ke kuburan dan semacamnya. Itu adalah tempat-tempat yang akan menjatuhkan keinginan dan kemauan dunia kita. Tapi kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang pemilik dunia, hawa nafsu yang sangat banyak dan semacamnya, maka tentu tidak akan bisa menjaga qanaah kita di dalam hidup. Dan yang kedua, mengertinya kita dalam menghayati hidup, kedalaman pemahaman kita di dalam hakikat hidup dan semacamnya, itu akan mengantarkan kita kepada qanaah dalam hidup. Naam. Baik, kita angkat telepon. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Muhammad. Di mana, Pak Muhammad? Di Jatirasa. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan. Nah. Anda pernah dengar ada satu hadis Rasulullah di mana untuk minum air Zam-Zam beliau berdiri, sambil berdiri kemudian dengan tangan kiri atau betar demikian. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Rasulullah SAW minum tangan kiri. Beliau minum air Zam-Zam pernah berdiri memang, sebagaimana dalam riwayat. Akan tapi berdiri beliau waktu itu dalam posisi tidak mungkin duduk. Dan di sini diperbolehkan minum berdiri kalau seandainya memang tidak mungkin kan duduk dan semacamnya. Halnya sama dengan masalah buang air kecil. Diperbolehkan berdiri jika seandainya malah duduk itu malah mendatangkan dan malah menyusahkan, menjauhkan dari najis dan semacamnya. Nah, hukum asalnya minum berduduk dan kencing duduk gitu. Allah taala alam. Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Umi? Dari Fatimah di Cikarang. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon doanya. Saya sudah 8 tahun menikah tapi belum punya keturunan. Mohon doanya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum muslimin yang boleh mendapatkan anak zuriyah salihah, keturunan yang saleh. Dan jangan lupa doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadarna fardan, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan insyaallah sungguhnya hal itu sangat dekat bagi orang-orang yang saleh. Dan semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan harus kita ridai dan kita berusaha maksimal mungkin untuk mendapatkan hal yang seperti itu. Naam, wallahu taala alam. Iya, kembali dari telepon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Pak Dikit, Pak. Di mana? Di Romangun. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan, Ustaz. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal karena dibunuh, Ustaz. Dibunuh, ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya tentang terbunuhnya Utsman sangat panjang sekali, butuh kajian berapa kali pertemuan. Kan tapi dibunuh beliau oleh orang-orang yang memang disengaja oleh Abdullah bin Sabah agar memberontak terhadap pemerintahan Utsman bin Affan karena hal-hal yang memang tidak beralasan. Terbunuhlah sang syahid Utsman bin Affan, sahabat yang mulia. Dengan terbunuhnya muncullah kelompok-kelompok firaq-firaq yang akan menghancurkan Islam itu sendiri, dan itu adalah musibah terbesar. Dan terbunuhnya Utsman bin Affan bukan hal yang mudah. Tidak bisa hal itu tidak bisa diselesaikan oleh para kesatria dan semacamnya. Abu Hurairah lari, Ali bin Abi Thalib menjauhkan dan semacamnya karena posisi sangat berat pada waktu itu. Tidak mungkin kita terangkan dalam posisi sekarang ini, kan tapi mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa menerangkan tentang bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, baik, Ustaz, mungkin ini satu penelpon terakhir dan satu SMS terakhir, Ustaz. Ya, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Umi? Umi Faiz yang tadi. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah anak yang meninggal sebelum balik atau juga janin yang gugur umur 2,5 bulan itu di akhirat dihisab? Terus
ini anak saya yang kecil itu 2 tahun, suka main keluar sehingga menuntut saya untuk mengawasinya. Terus bagaimana hukum keluar rumahnya saya itu? Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, anak yang belum balik itu tidak insyaallah taala menjadi anak-anak kaum muslimin yang masuk surga, insyaallah taala. Dan keluarnya ibu keluar rumah karena menjaga anak, insyaallah taala tidak masalah, khair, baik. Yang penting keluar dalam keadaan menjaga aurat, menutup aurat dan khadul basar, dan anjuran-anjuran syariat Islam tentang masalah posisi keluar. Naam. Allah taala alam. Naam. Satu SMS, Ustaz, berkaitan dengan pendidikan, bagaimana atau apa yang harus saya berikan kepada anak saya yang sedang sekolah di pesantren karena jarang ketemu dengan kedua orang tuanya? Ya, pertama berikan dahulu hati Anda kepadanya, keikhlasan Anda, dan juga berikan dorongan, sokongan moral maupun material kepada anak tersebut. Sesungguhnya keberhasilan seorang anak di dalam pondok pesantren itu erat kaitannya dengan keikhlasan orang tua menyekolahkan anak itu. Semakin ikhlas, semakin kuat dan semacamnya, insyaallah taala berpengaruh pada anak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa keberhasilan seorang anak menjadi ulama, menjadi ustadz dan semacamnya, itu tidak cukup hanya dengan pondok pesantren itu saja, kan, tapi juga harus kerjasama antara lingkungan, antara Anda sebagai orang tua dan juga pondok pesantren. Ini harus dijaga. Makanya dukung semua program yang telah dibuat, yang telah diprogram di pondok pesantren tersebut, dukung. Jangan pondok pesantren membangun anak Anda dan Anda meruntuhkannya, itu tidak boleh. Kan, tapi bangun, tanya hafalannya, tanya pelajaran-pelajarannya, dan kalau perlu diuji dan semacamnya. Beri dia sanjungan, beri dia hadiah jika seandainya ia berhasil, dia lulus, dia bagus, dan beri dia peringatan atau beri dia dorongan dan semacamnya jika seandainya dia lalai dan semacamnya. Ya, terutama pada masa-masa dia butuh hal-hal yang seperti ini ketika dia berumur masa-masa puberitas dan semacam. Dia butuh sokongan, dukungan dari Anda. Semoga dia menjadi anak yang soleh kemudian harinya. Nah, ya, tapi Ustaz, mungkin sekelumit dari kajian radio kita pada malam hari ini, diberikan kesimpulan akhir, Ustaz. Fadhal. Nah, kesimpulan akhirnya adalah bahwa seorang muslim hendaklah mempelajari sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Rasulullah, dan tidak mungkin kita bisa mencintai sahabat Rasulullah kalau seandainya kita tidak mempelajari kehidupan mereka. Dan setelah kita mempelajari dan mengetahui, bahwa praktekkan di dalam hidup kita. Memang Rasulullah SAW telah wafat, akan tapi bukankah hadis-hadisnya masih berada bersama kita? Memang Rasulullah SAW tidak bersama kita, akan tapi bukankah sunnah-sunnahnya masih bersama kita? Maka bermuamalahlah engkau sebagaimana para sahabat bermuamalah dengan kepada Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan, sehingga tercipta sebuah generasi, sebuah kurun, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pelaksanaan praktek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.